Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 April 2023. Video ini saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini udah di-prank ya oleh mafia-mafia berdasi yang berlindung di balik kata reformasi. Terutama ya di dua periode ini ya, periode Pak Jokowi menjabat. Nggak udah tuh di berita di era pimpinan Presiden Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Banteng ya, Ibu Megawati. Pak Jokowi menjadi bonekanya Ibu Megawati. Di era dua periode ini, era kepemimpinan Bapak Jokowi, sampai sekarang ribut kan, rame KKB Papua Merdeka, negara Papua Merdeka ya, gerakan Papua Merdeka KKB, di mana rakyat Indonesia itu diprank oleh kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi. Banyak gugur juga ya polisi TNI di Papua yang ditugaskan di Papua, pengaman Papua ya, yang tertembak oleh pasukan KKB lah, segala macam pelanggaran HAM terberat ya. Belum lagi warga sipil yang dimana ternyata para petinggi-petinggi ya, pimpinan dari gerakan Papua Merdeka itu sendiri diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara ya, di Istana Negara menghadap Presiden. Apakah itu diliput oleh media? Itu pertemuan ngumpet-ngumpet ya Pak Jokowi ya. Pimpinan KKB, pimpinan Papua Merdeka, gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Negara, Istana Presiden, ke Istana Negara Anda undang. Tidak seperti pakaiannya, tidak seperti anggota KKB pada umumnya yang memakai pakaian khas Papua. Dia datang menghadap Anda Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pakaiannya rapih, pakai jas ya, pakai dasi menghadap Anda. Tidak seperti gerakan-gerakan Papua Merdeka yang seperti di Papua. Apakah itu diliput oleh media Pak Jokowi? Kenapa ya gerakan Papua Merdeka itu tidak kelar-kelar Pak Jokowi ya? Tidak bisa ditangani, tidak bisa diberantas. Padahal jelas-jelas petinggi-petinggi dari gerakan Papua Merdeka itu ya, kalian undang ke Istana Presiden ya, Anda undang bertemu dengan Anda Presiden Jokowi. Apakah itu diliput oleh media ya? Media tahu dan seluruh warga negara Republik Indonesia tahu. Saya kasih tahu ini kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada junjungan ya pimpinan negeri ini ya, yang tahu banyak pelanggaran HAM terjadi, yang pro kepada pimpinan Anda Pak Jokowi. Saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin sekarang beralih mendukung Pak Ganjar itu, Pak Uban ya, yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kenapa petinggi Papua Merdeka itu, gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Presiden? Anda undang, apa yang Anda bicarakan? Pertemuan tertutup ini apa yang Anda bicarakan? Sampai sekarang ini itu tidak bisa ditumpas. Gerakan Papua Merdeka itu, KGP, gerakan Papua Merdeka. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Apa yang Anda bicarakan? Anda mengundang petinggi-petinggi perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka itu ke Istana Presiden. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi? Setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper, berapa banyak nominal uang, sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru. Ketua gerakan Papua Merdeka itu ya, perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru,
membeli nomor baru, SIM card, nomor cantik, nomor mahal. Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi ya, dengan pimpinan ketua gerakan Papua Merdeka itu yang Anda undang ke istana ya. Salam waras Pak Jokowi ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu. Di balik kegaduhan di negeri ini, pelanggaran HAM di negeri ini ya, ada pimpinan negara yang menjadi dalang di balik kekacauan negara Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya, rakyat cerdas bersatu. Apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi mengundang gerakan ketua perwakilan gerakan ketua Papua Merdeka itu ke istana? Apa yang Anda bicarakan? Ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya. Salam waras Pak Jokowi ya, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa lah buat nama-nama konten ya. Kita dengerin bacotan dari orang yang gak jelas ya. Jadi apa yang Simba ini jelaskan itu sifatnya menuduh, hoax ya, fitnah. Jadi tidak berdasarkan data. Dia tidak punya bukti apa-apa ya. Kan kalau kita pakai nalar ya, dia bilang Pak Jokowi undang petinggi-petinggi gerakan Papua Merdeka datang ke istana diam-diam ya. Lah, dari mana kamu bisa tahu ya? Kalau kamu bisa tahu berarti itu bukan diam-diam, memang terbuka untuk publik, media pun meliput ya. Jadi mungkin bisa saya pahami Mbak ini tidak menggali informasi, atau Mbak tidak mau cari tahu informasi ya. Kelihatan Mbak ini adalah haters Pak Jokowi. Kelihatan Anda seperti menaruh kebencian ya, sehingga apapun yang keluar dari mulut Anda itu hal-hal busuk, fitnah Presiden Jokowi dengan pemikiran-pemikiran negatif, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan fakta ya. Coba kalau berani ya, Anda ungkapkan datanya, tanggalnya kapan, orangnya siapa yang Pak Jokowi itu undang petinggi KKB untuk bertemu secara diam-diam di istana, lalu kemudian dikasih uang sekoper, HP baru ya. Anda punya data tidak? Jadi ironi ya, salam waras, rakyat cerdas bersatu. Sebenarnya Anda itu tidak waras. Oke, guys, memang benar ya, Pak Presiden Jokowi itu pernah mengundang petinggi-petinggi dari Papua atau tokoh-tokoh penting dari Papua ya untuk bertemu dengan beliau. Itu dari tahun 2019 ya. Jadi ada 9 permintaan dari tokoh-tokoh penting yang mewakili masyarakat Papua. Mereka bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan itu tidak ada yang ditutup-tutupi ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak ini yang ngarang bebas ini ya. Teman-teman bisa menyaksikan videonya, itu masih ada ya. Kalau di channel YouTube Sekretariat Presiden itu masih ada sampai dengan saat ini. Lalu kemudian kalau kita mencari berita-berita portal online ini ada lengkap semua ya. Jadi pada saat itu para tokoh-tokoh penting ini ya yang mewakili masyarakat Papua, mereka ada beberapa permintaannya itu antara lain seperti ini ya guys. Jadi pada saat itu Presiden Jokowi menerima dokumen dari Ketua Delegasi Papua Abi Sairolo di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 10 September 2019 ya. Dan ada permintaan ya dari para delegasi Papua ini, yakni mereka meminta pemekaran 5 provinsi wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sampai dengan saat ini permintaan tersebut sudah dikabulkan ya. Lalu kemudian pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua. Lalu ketiga, penempatan orang asli Papua di pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian dan LPMK. Lalu yang berikutnya, pembangunan asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. Kelima, rancangan undang-undang otonomi khusus dalam Prolegnas 2020. Lalu keenam, menerbitkan instruksi presiden atau Inpres untuk
pengangkatan aparatur sipil negara honorer di tanah Papua. Dan ketujuh, percepatan pembangunan satelit Palapa di Papua. 8, Presiden Jokowi bisa mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua. Dan terakhir, delegasi dari Papua ini meminta agar membangun Istana Presiden Republik Indonesia di kota Jayapura. Jadi pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua itu diliput media ya, dan diberitakan secara nyata, terang benderang ya. Tidak ada yang ditutupi seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi. Lalu kemudian kalau dia mencurigai Pak Jokowi ini mengadakan pertemuan dengan petinggi atau pimpinan KKB, OPM atau Gerakan Papua Merdeka, ya. Jadi begini guys ya, ini perlu diklarifikasi. Presiden pernah mengungkapkan atau menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan mantan anggota KKB. Sekali lagi, mantan anggota KKB, bukan anggota ya, bukan anggota KKB, tetapi mantan. Artinya orang yang sudah bertobat atau orang yang sudah menyerahkan dirinya dan berjanji atau bersumpah untuk setia terhadap Merah Putih atau NKRI ya. Itu memang ada beritanya di Kompas TV, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kapolda Papua sebut Presiden Jokowi ingin bertemu mantan anggota KKB. Presiden Jokowi bersedia bertemu dengan anggota kelompok kriminal bersenjata yang telah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri. Memang benar Presiden beberapa waktu lalu menyatakan bersedia menemui mantan KKB yang sudah sadar dan ingin bersama saudaranya membangun daerah ya. Jadi saya jadi bingung ini si Mbak tadi atau si kakak ini yang menuduh memfitnah yang tidak-tidak ya, yang bilang Pak Jokowi undang petinggi KKB datang diam-diam di istana, apalagi dia menuduh menjust bahwa Pak Jokowi adalah dalang ya, dia mencurigai Pak Jokowi dalang atau otak di balik kekacauan atau penembakan-penembakan atau situasi kerusuhan yang terjadi di Papua. Nah, ini kan kurang ajar sekali ya. Omongan-omongan yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta, hanya asal mangap saja, hanya asal keluar saja dari mulutnya, berlandaskan kebencian, bukan data ya. Dan ini hati-hati sekali ya. Jadi peringatan untuk Kakak Nona atau Mbak yang membuat video ini, kalau kau buat lagi video, saya akan terus mengkanter ya, dan kita lihat sampai sejauh mana nanti ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.